Malam teman-teman, jadi berdasarkan diskusi kemarin, kita udah sepakat kan kalau nama kelompok kita itu Stafre, ketua kelompoknya itu Bahrudin, moderatornya itu Yuli, dengan anggotanya Devi, Yepi, dan Rapli. Nah, malam ini kita bakal bahas tentang pendekatan normatif mengenai terhadap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pada Pak Ketua, dipersilahkan. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Adapun latar belakang dibentuknya konstitusi. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Adapun dalam arti sempit, yaitu konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, pengesahan UUD 1945 pun menjadi hari yang bersejarah karena dilaksanakan sehari setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945. Adapun perubahan konstitusinya, selama masa tugasnya, BPKI telah melaksanakan beberapa kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kedua, PPKI memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, menetapkan untuk sementara waktu tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang dipimpin oleh PPKI. Terdapat beberapa keputusan diantaranya. 1. Wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. 2. Menetapkan 12 departemen serta menteri-menterinya. 3. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. 4. Pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Di sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga PPKI menghasilkan keputusan diantaranya 1. Dibentuknya komite nasional. 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia. 3. Dibentuknya tentara kebangsaan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Seharusnya Arun tadi jangan ngomong moderator, dah sih? Kan aku tadi nyebut moderatornya Yuli. Oh iya. Udah apa lanjut nih. Ini kan ini sekedar untuk laporan baik, tidak terlalu baik. Kayaknya untuk hasil akhirnya baru gitu disuruh upload ke YouTube mungkin. Yuk lanjut, Yuli. Tadi baca. Muncul belum share screen? Oh iya. Aku baca dasar berlaku ini. Aku lihat di ini aja ya, share screen. Nggak kelihatan apa ya. Boleh.
dasar berlaku kayaknya ini yang dasar berlakunya salah deh punya aku. Sebut yang punya kamu aja, Yul. Yang di HP. Enggak, maksudnya punya aku dasar berlaku kan enggak dapat. Oh, Tidak apa-apa ya. Itu Apa dibaca tulis aja. itulah kita bisa diskusikannya. Dasar berlaku 1 Undang-Undang 1945 2 Konstitusi dibaca aja ya dasar berlakunya nih, nggak apa-apa. terserah kamu, Yul. Baca yang menurut kau penting. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintah Balan Tentara Jepang yang diberi nama Dokuritsu Jumbi Sosakai, yang dalam bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh pemerintah Bala Tentara Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji pemerintah Jepang di depan parlemen atau Diet untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kemenangan di pihak tentara sekutu dan kekalahan di pihak Jepang, maka kepergian pemerintah bala tentara Jepang dari tanah air Indonesia dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Namun, usaha pemerintah Belanda untuk kembali menjajah Indonesia mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itu, pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba dengan cara mendirikan dan mensponsori berdirinya beberapa negara kecil di berbagai wilayah Nusantara seperti negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Konferensi Meja Bundar tersebut dalam keadaan terdesak, maka atas pengaruh perserbangsa-bangsa pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau Round Table Conference di Den Haag. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO, serta wakil Nederland dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Konferensi Meja Bundar tersebut berhasil menyepakati 3 hal, yaitu mendirikan negara Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, status uni, dan persetujuan perpindahan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Baiklah, di sini materi yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang saya baca. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD merupakan hukum dasar tertulis oleh Konstitusi Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat pada 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dan kemudian disahkan oleh PPKI pada 1999 sampai 2002. Undang-Undang 1945 mengalami 4 amandemen atau perubahan secara resmi yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian dalam Konstitusi Indonesia terdapat
beberapa periode, yaitu yang pertama periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada 18 Agustus 45 sampai 27 Desember tahun 49. Kemudian berpindah menjadi periode berlakunya Konstitusi RIS, yaitu pada 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Kemudian kembali lagi menjadi Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli 59. Kemudian periode kembalinya ke UUD 45 yaitu pada 5 Juli 59 sampai tahun 1966. Kemudian periode Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 66 sampai 21 Mei tahun 98. Kemudian saya menemukan alasan pindahnya dari Konstitusi RIS kembali ke Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu yang pertama alasannya itu keinginan rakyat untuk kembali pada negara kesatuan. Yang kedua, kesenjangan pembangunan di antara negara bagian. Yang ketiga, konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, yaitu Indonesia telah terlepas dari pengaruh Belanda. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau menurut pengetahuan aku, berdasarkan dari sumber-sumber yang aku dapat, yaitu melalui Google, Konstitusi Republik Indonesia atau sering disebut dengan RIS, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Naskah konstitusi ini dirumuskan oleh Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tata Negara yang terdiri dari orang Indonesia maupun Belanda. Pemberlakuan konstitusi RIS ini tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Selain itu, Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku hanya dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia dan berlaku kembali melalui Undang-Undang Dasar Serikat 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Kayaknya itu aja yang aku sampaikan. Apa jadi? Depi ya? Iya, aku dong. Baik, jadi teman-teman, ini hasil pencarian aku terhadap pendekatan normatif dalam keempat konstitusi. Sebelumnya, pendekatan normatif ini adalah pendekatan di mana berorientasi pada apa yang seharusnya atau dasing. Baik, jadi teman-teman, ini hasil dari pencarian aku mengenai pendekatan normatif dalam keempat konstitusi. Sebelumnya, pendekatan normatif itu adalah pendekatan di mana berorientasi pada apa yang seharusnya atau dasoleng. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, atau yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 ini diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yang mana rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat oleh BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Leningrad dan diumumkan secara resmi pada tanggal 15 Februari 1946. Adapun bentuk negara dan kedaulatan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama ini, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu untuk sistem pemerintahan ini sendiri, yaitu sistem pemerintahannya presidensial. Untuk alat kelengkapan negaranya ada 5. Yaitu yang pertama, MPR,
Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat KIS pada tahun 1949. Konstitusi ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 1950, yaitu pada tanggal 31 Januari 1950. Sistematika penulisan pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi RIS ini, yaitu mukadimah terdiri dari 4 alinea yang disebutkan. Kemerdekaan disusun dalam satu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi. Konstitusi RIS Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Untuk bentuk negara dan kedaulatan RIS ini yaitu demokrasi dan berbentuk federal. Lalu yang ketiga itu ada UUDS 1950. Ditetapkannya Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara berdasarkan pada pasal 190, pasal 127A, dan 191 ayat 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Untuk bentuk negara dan kedaulatan dari pada masa konstitusi UUDS ini, yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Dan alat-alat kelengkapan negara pada UUDS ini yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Untuk sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan parlementer. Lalu yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen. Setelah Badan Konstituante ini bersidang kira-kira 2,5 tahun lamanya, namun belum pula menghasilkan sebuah undang-undang dasar. Sehingga untuk menindaklanjuti situasi dalam negeri yang semakin memperlihatkan potensi yang berbahaya, maka Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959. Perubahan amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, perubahan pertama tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga 9 November 2001, dan yang terakhir perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002. Mungkin cukup dari aku.